Darsan tersenyum lebar saat melihat ada tamu lain di dalam rumahnya. Dengan cepat pria itu mempersilahkan Laila, Sabrina, dan Melinda untuk duduk kembali. Sedangkan Laila sudah terpaku di tempat. Dalam diam, matanya mengamati Darsan. Bapak yang ada di dalam bayangan gue tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bareng Bang Joy di channel Situs Misteri. Untuk kisah kali ini, Bang Joy akan meneruskan cerita dari KBM, tulisannya Elsa Blue, yang berjudul Misteri Rumah Sakit Belanda. Dan sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa subscribe. Seperti apa untuk kisah lanjutannya? Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Anne berjalan ke dalam rimbunnya pepohonan di belakang rumahnya. Langit sudah sangat gelap, sunyi, sepi. Hanya terdengar suara hewan malam yang menemani langkah Anne. Saat melihat punggung seorang pria, langkahnya semakin dipercepat, dadanya naik turun. Bukan karena lelah perjalanan, tapi amarah di hatinya yang semakin memuncak seiring jarak terkikis antara dirinya dan pria tersebut. "Kamu datang, An?" Raden menyambut kedatangan Anne dengan senyuman. Sedangkan Anne sudah menekuk wajah, menatap Raden dengan mata elangnya. "Apa maksudmu, Raden? Ada apa dengan dirimu hari ini? Kenapa tiba-tiba membahas ibuku?" Cercahnya penuh penekanan. Raden menatap lurus ke depan. "Aku sudah muak dengan semua ini, An. Lebih baik aku beritahu mereka semua tentang desa ini, tentang ibumu dan tentang bapakmu." "Jangan macam-macam. Bapak akan menghukummu jika dia mendengar ucapanmu itu." Raden menyunggingkan senyum. "Sudah terjadi, An." "Maksudmu?" Anne mengerjit tak mengerti. Raden menoleh pada Anne. Ia menyingkap bajunya sedikit sampai setengah punggungnya terlihat. Anne yang tidak mengerti hanya terdiam. Lantas pandangannya beralih pada punggung Raden. Seketika matanya membeliak. Beberapa luka cambukan yang memanjang tersorot sinar rembulan, sehingga luka tersebut terlihat cukup jelas di tengah kegelapan malam. "Apa yang sudah terjadi padamu, Raden? Ini semua perbuatan Bapak." Raden menurunkan kembali bajunya, menutupi luka-luka cambuk yang terlihat sangat menyakitkan itu. "Iya, An, ini semua perbuatan bapakmu." "Tapi kenapa? Apa yang sudah kamu lakukan?" "Aku memberikan orang-orang itu batu kecil yang sengaja kubungkus dengan kain kafan. Aku sengaja agar hidup mereka tidak tenang karena diikuti makhluk-makhluk jahat dari tempat ini. Aku berhasil. Mereka kembali lagi ke sini dengan salah satunya yang hampir sekarat. Tapi bapakmu tahu hal itu. Dia marah dan aku berakhir dicambuknya." Raden menjelaskan panjang lebar dengan tangan yang terkepal erat. "Awalnya aku bingung, kenapa yang diganggu hanya satu orang. Tapi aku tidak ambil pusing. Yang penting mereka sudah kembali ke sini." Pungkasnya menyeringai. Anne menggelengkan kepala. "Kamu jahat, Raden. Kenapa kamu melakukan itu semua pada mereka?" "Karena aku benci pada mereka." Terlebih, ucapannya menggantung. "Apa?" Anne tak lepas menatap Raden. Sedangkan pemuda itu menghindari tatapannya. "Salah satu dari mereka suka padamu, dan kamu pun suka padanya, kan?" Raden kembali menatap Anne tajam. Mata gadis itu membulat. Ia tahu siapa yang dimaksud Raden. "Lupakan perasaan itu, An. Kalian tidak ditakdirkan untuk bersama sampai kapanpun. Bukan urusanmu." Anne berucap ketus. "Ini urusanku karena kamu calon istriku." Melinda terbangun tengah malam. Ia mencoba menggoyangkan tubuh Sabrina yang ada di sebelahnya. Ketiga gadis itu tertidur di ruangan yang sempat ditempati Pandu dan yang lainnya saat mereka tersesat waktu itu. "Sab, temenin gue yuk, pengen ke toilet gue." Namun Sabrina malah membalikkan badannya, memunggungi Melinda sembari meracau tak jelas. Melinda mendengus pelan, lantas tangannya kembali terulur untuk membangunkan Laila. "Lah, temenin gue yuk, Laila." Melinda terus mencoba menggoyangkan tubuh Laila. Akhirnya temannya itu terbangun. Dengan cepat Melinda menarik tangan Laila yang masih mengerjapkan matanya. "Ayolah buruan, gue udah gak kuat."
Bentar Mel, nyawa gue belum kekumpul semua. Ah lama, cepet lah. Melinda beranjak dulu, diikuti oleh Laila sembari mengucek matanya. Emang lo tahu kamar mandinya di mana? Tanya Laila dengan suara serak. Seketika Melinda yang sudah memegang gagang pintu terdiam. Ia menoleh pada Laila sembari meringis. Laila menaikkan alisnya. Kenapa? Gue baru ingat toiletnya di luar rumah, sampingan sama sumur tua di belakang rumah ini, ujarnya bergidik. Siang tadi Melinda sempat ikut buang air kecil dan Anne membawanya ke kamar mandi yang bersebelahan dengan sumur tua. Bahkan saat itu Anne membantunya untuk mengambil air dari dalam sumur tersebut. Kita juga harus ngambil airnya dulu dari sumur lah. Gue gak bisa, takut ketarik ke dalam. Hus, jangan ngomong kemana aja. Ayo gue aja yang menimba air sumurnya. Laila berjalan dulu, mengambil alih memegang knop pintu dan membukanya. Apa kita bangunin Anne aja? Ucap Melinda dengan suara dikecilkan. Emang lo tahu kamar dia di mana? Gimana kalau salah alamat, malah ngetuk kamar bapaknya? Ayo. Laila memperhatikan langkahnya karena keadaan rumah yang remang-remang. Hanya menggunakan lampu berwarna kuning yang cahayanya minim. Berbeda jauh dengan penerangan yang sudah banyak digunakan di tengah kota. Lagian takut ngeganggu, nggak enak kalau kita bangunin mereka sekarang, pungkasnya. Sesampainya di belakang rumah, Melinda langsung masuk ke kamar mandi dengan penutup sederhana terbuat dari kayu. Untungnya di dalam penampungan terdapat air, jadi Laila tidak harus menimba air dulu dan berlama-lama di tempat terbuka yang dingin dan sunyi tersebut. Laila berdiri di ambang pintu, matanya masih sangat berat untuk terbuka. Namun sebisa mungkin ia harus terjaga sampai kembali lagi ke kamar. Sesekali ia menepuk pipi dan lengannya yang mulai diserang gigitan nyamuk. Mel, masih lama? Gue udah bentol-bentol nih. Banyak nyamuk, ujarnya sembari sibuk mengibas-ngibaskan tangan. Bentar lagi dong lah, saut Melinda dari dalam sana. Banyak banget sih nyamuknya. Laila mencoba menepuk nyamuk-nyamuk tersebut. Sampai di mana matanya tak sengaja menangkap seorang perempuan yang berjalan tergesa dari balik rimbunnya pepohonan. Laila sedikit menyipitkan mata, sampai dirinya yakin bahwa yang dilihatnya itu benar-benar manusia, bukan makhluk dari dunia seberang. Itu siapa? Gumamnya sambil terus memperhatikan. Laila. Melinda menepuk lengannya. Laila seketika terhenyak dibuatnya. Melinda mengikuti kemana sorot mata Laila tertuju. Lantas ia bergidik. Lo lihat apaan? Jangan bilang itu Mel. Gua lihat cewek jalan di sana. Laila menoleh pada Melinda, lalu kembali beralih ke depan, menunjuk di mana perempuan tadi berjalan. Namun detik berikutnya Laila mengernyit. Perempuan itu sudah tidak ada. Aduh, jangan bikin gue makin parno deh lah. Lo tuh indigo, pasti yang lo lihat bukan manusia. Mana mungkin ada manusia jalan malam-malam di tempat gelap kayak gitu, ucap Melinda tanpa mempedulikan arah telunjuk Laila yang menunjukkan kegelapan di depan sana. Dengan cepat ia menarik lengan Laila untuk kembali masuk ke dalam rumah. Melinda ingin segera kembali ke dalam kamar. Sungguh, ia benar-benar semakin dibuat parno oleh ucapan Laila. Sinar mentari mulai menampakkan diri, memaksa masuk ke dalam rumah, membawa sebuah kehangatan yang menyapa kulit dengan lembut. Laila, Sabrina, dan Melinda sudah terduduk di beranda rumah, memperhatikan warga-warga yang mulai beraktivitas. Sabrina menarik napas dalam-dalam, lalu membuangnya. Sejuknya, setelah sekian abad berhadapan sama udara sumpek perkotaan, akhirnya gue bisa rasain udara sesehat ini. Sabrina menyeringai senang. Melinda yang duduk di sebelahnya ikut menikmati udara segar di pagi itu juga. Mengesampingkan Sabrina dan Melinda yang sibuk menikmati udara, Laila hanya terdiam dengan isi kepala yang masih teringat pada kejadian semalam. Sampai di mana datanglah Anne dari dalam rumah, membawa nampan berisikan 3 gelas teh hangat dan 1 piring singkong goreng. Hal itu disambut gembira oleh Sabrina dan Melinda. Teh, nggak makan? Sok atuh diminum dulu teh hangatnya. Laila sedikit terkesiap. Lamunannya buyar seketika saat Anne menepuk pelan bahunya. Oh iya, An, nanti aku makan, ucap Laila tersenyum kikuk.
Di desa ini jangan banyak melamun, banyak sosok jahat teh. Laila langsung terdiam. Ia menatap Anne yang kembali beranjak. Ucapannya barusan seakan memberinya sebuah peringatan yang seolah-olah Anne tahu tentang Laila yang seorang indigo. Anne kembali berbalik. Iya, semalam kamu kemana? Anne bergeming. Wajahnya terlihat terkejut, walau detik berikutnya ia kembali bersikap biasa saja. Ah, kenapa kamu bertanya seperti itu? Ucapnya berbalik tanya. Tak lupa dengan senyuman yang terukir. Laila menggeleng, sama-sama tersenyum. Enggak, aku cuma memastikan aja. Masalahnya semalam aku lihat perempuan tak jauh dari belakang rumah ini. Perempuan? Tentu saja aku tidur. Untuk apa aku pergi keluar malam-malam? Ujar Anne sembari tertawa pelan. Laila manggut-manggut. Aku juga berpikir tidak mungkin itu kamu, An. Kan? Apa kata gue juga? Itu pasti hantu. Lo kan bisa lihat mereka lah. Melinda ikut menimpali. Sesekali ia bergidik mengingat betapa mencekamnya suasana semalam. Setelah itu Anna pun berlalu, menyisakan Laila, Melinda dan Sabrina yang melanjutkan obrolan tersebut. Aku harus hati-hati, perempuan itu cukup berbahaya, gumamnya sembari menyimpan nampan di tempat asalnya. Siang harinya, Laila, Melinda dan Sabrina kembali ke rumah sakit. Seperti biasa ketiganya diantar oleh Raden menggunakan delman. Sesampainya di sana, ternyata Andi baru keluar dari dalam mobil Hilal. "Di!" panggil Sabrina. Sang empu lantas menoleh. "Lo lagi ngapain di sini?" Lanjutnya. "Ngadem, di dalam panas pol," ujarnya. "Lo udah sarapan?" Andi menggeleng. Laila pun menyerahkan titipan Anne untuk diberikan kepada Andi, Pandu dan Hilal. "Ganjel dulu nih perut lo." Andi menatap wadah tertutup dengan sebotol teh hangat yang cukup untuk ketiganya. Matanya memejam sejenak. Ia teringat pada makanan yang Anne berikan terakhir kali. Kok nggak diambil? Ini singkong goreng sama teh hangat. Kemudian Andi pun menerimanya. Ia pikir mungkin singkong akan aman dibanding daging bakar seperti saat itu. Melinda yang sedari tadi terdiam memperhatikan Andi yang sesekali menggaruk-garuk tubuhnya. "Lo kenapa sih?" "Gatel badan gue, belum mandi soalnya." Seketika hal itu membuat Laila, Sabrina, dan Melinda menjauh darinya. "Berapa hari lo nggak mandi?" tanya Sabrina menutup hidungnya. "Berapa hari ya? Nggak tahu gue. Tapi nggak bau kan? Nih, coba lu cium." Andi mendekati ketiga temannya itu, yang dengan cepat membuat temannya bubar, menjauhi dirinya. "Najis, badan lo pasti bau keringat berhari-hari," seru Sabrina. "Apa sih? Enggak juga. Pakai baju saya saja. Kalau mau, saya bisa meminjamkannya." Raden ikut bersuara, membuat dirinya menjadi pusat perhatian. "Bener juga. Kok gue nggak keingetan ya?" gumam Andi bermonolog. Saat pergi, mereka tidak mempersiapkan apa-apa saja yang mungkin dibutuhkan di tempat tersebut. Karena mereka pikir tidak akan sampai sehari. Mereka akan kembali ke Jakarta. Tapi ternyata kondisi Faisal yang tidak memungkinkan, sehingga mengharuskan mereka untuk ikut menginap di rumah sakit tersebut sampai berhari-hari. Akhirnya setelah mengganjal perut, seperti ucapan Raden tadi, Andi, Pandu, dan Hilal memutuskan untuk meminjam baju Raden sekaligus ikut mandi. Sedangkan Faisal untuk sementara ditemani oleh Laila, Sabrina, dan Melinda. Sesampainya di rumah Raden, mereka langsung dipersilakan masuk. Di dalam rumah berdinding anyaman bambu dengan ukuran yang lebih kecil dari rumah Anne itu sangatlah sepi, seperti tak ada penghuni yang lain. "Kang Raden tinggal sendiri," ucap Andi berbasa-basi. "Saya tinggal bersama adik saya. Sedangkan orang tua kami sudah meninggal." Andi, Hilal, dan Pandu mengangguk-anggukkan kepala. Beberapa menit kemudian, Raden kembali dengan membawa beberapa baju miliknya. "Kalau mau mandi, kamar mandinya di belakang rumah," ujarnya. Ketiganya menerima baju tersebut. "Kalau mau nyuci baju di mana ya?" tanya Hilal. Sebetulnya ia tak biasa memakai barang orang lain, apalagi meminjam baju seperti sekarang. "Tak jauh dari sini. Ada sungai tempat warga mencuci baju. Kalau mau nanti saya antar." Hilal seketika sumringah.
Sip, makasih ya Kang. Setengah jam berlalu, ketiganya telah selesai mandi secara bergantian. Rasa lengket di sekujur tubuh kini sudah sepenuhnya menghilang. Hilal yang tengah duduk sendiri dengan badan yang sudah kembali segar, sedikit dikagetkan dengan salah satu pintu kamar yang sedikit terbuka. Ia memperhatikan pintu tersebut, lantas berpikir mungkin itu adiknya Raden. Namun dari dalam kamar tersebut tak kunjung keluar orang. Pandangannya terpaku pada pintu tersebut yang terus terbuka sedikit demi sedikit. "Ah, di sini." Terdengar suara anak kecil dari dalam kamar tersebut. Pelan namun rasanya terdengar sangat jelas. "Ah, tolong aku." Hilal mengedarkan pandangannya mencari Raden ataupun temannya yang lain. Namun kini ia sendirian. Entah ada dorongan dari mana. Dengan rasa penasarannya, Hilal beranjak berdiri. Ia mendekati pintu tersebut. Hilal kini sudah berdiri menghadap pintu. Matanya mengintip dari celah pintu yang terbuka sedikit. Namun ia tak menemukan siapa-siapa di dalamnya. Lantas tangannya terulur. Perlahan ia membuka pintu tersebut. Sampai di mana kini ia bisa melihat seorang bocah laki-laki terduduk di pinggiran kasur membelakanginya. "Dek, kamu manggil kakak?" tanya Hilal masih berdiri di ambang pintu. Ia tak berani masuk lebih jauh lagi. Anak kecil itu mengangguk pelan. "Masuk, aku boleh minta tolong?" Hilal menengok kiri kanan. Tak ada siapapun. Ia berniat memanggil Raden, namun anak kecil itu kembali menginterupsinya, seakan tahu isi kepala Hilal. "Jangan panggil Raden." "Kenapa? Itu kan kakak kamu. Biar kakak panggilkan dia ya." "Jangan." Hilal mengembuskan napas dalam. Akhirnya ia menuruti perkataan anak kecil tersebut. "Kamu mau minta tolong apa?" "Masuk." Hilal sedikit ragu, namun pada akhirnya ia pun masuk ke dalam kamar tersebut. Jika Raden melihatnya, ia tinggal bilang saja adiknya yang meminta, bukan dirinya sendiri yang bermaksud lancang. Kini Hilal sudah berdiri tak jauh di belakang anak kecil tersebut. Keduanya hanya terhalang kasur berukuran kecil yang terlihat sudah lapuk. "Apa yang harus kakak bantu?" "Keluarkan aku dari sini." Hilal mengernyit. "Tinggal keluar? Pintu kamar kamu nggak dikunci kok. Atau kamu nggak dibolehin main sama Kang Raden ya?" Bocah itu menggeleng. "Aku ingin bebas. Aku terkurung di sini. Aku ingin bertemu ibu dan bapak." Hilal semakin tak mengerti. "Tapi ibu dan bapak kamu udah..." Hilal menggantungkan kalimatnya. Ia tak tega jika harus mengatakan semuanya yang ada di dalam kepalanya. "Aku tahu. Ibu dan bapak sudah meninggal. Mereka dibunuh sekelompok orang. Orang itu sudah berkhianat sampai dia berani menghabisi orang tuanya sendiri." "Orang tuanya sendiri?" Hilal bergumam. Pikirannya langsung teringat seseorang, tapi kembali ia tepis dengan cepat. "Kamu benar. Yang membunuh mereka adalah Raden." Hilal membeliakkan mata. Kakinya mundur satu langkah. "Dan aku juga adalah korbannya." Bocah itu membalikkan badan, menatap Hilal yang sudah membeku di tempatnya. Wajah anak kecil itu penuh darah yang mengucur dari kepala sampai mengenai baju bagian depannya. "Tolong aku terikat di dalam rumah ini. Aku tidak bisa pergi seperti ibu dan bapak." Anak kecil itu terus berjalan mendekati Hilal, sedangkan pemuda itu terus memundurkan langkahnya. Bahkan ia sudah terjatuh karena kakinya mendadak terasa lemas. Jarak semakin terkikis. Hilal tak bisa menahan rasa takutnya lagi. Ia sudah akan berteriak sampai seseorang membekap mulutnya dari belakang. "Shh, tenang, jangan berisik." Pandu yang menjadi orang terakhir memasuki rumah tersebut dengan rambut yang masih sedikit mengucurkan air. Ia mencari keberadaan teman-temannya, yang ternyata Andi terlihat sedang berbincang bersama Raden di dekat delman. Sedangkan Pandu tak melihat keberadaan Hilal. Gegas ia pun berniat menghampiri Andi dan Raden. Mungkin Hilal juga ada bersama mereka. "Aku tahu ibu dan bapak sudah meninggal. Mereka dibunuh sekelompok orang. Orang itu sudah berkhianat sampai dia berani menghabisi orang tuanya sendiri." Pandu mengernyit. Itu suara siapa? Pikirnya. Saat melewati salah satu kamar yang pintunya terbuka,
ia mendapati Hilal yang tengah berdiri membelakangi pintu. Orang tua sendiri? Kamu benar, yang membunuh mereka adalah Raden. Pandu membulatkan mata, ia tak begitu tahu awalnya bagaimana. Namun ia cukup paham apa yang sebenarnya tengah mereka bahas. Pandu semakin membeliakkan mata. Apa yang dilihatnya saat ini terasa seperti mimpi. Sama halnya dengan Hilal. Ia berdiri terpaku di ambang pintu, melihat Hilal yang ambruk sembari terus memundurkan tubuhnya, perlahan seiring dengan anak kecil itu yang semakin dekat. Tolong aku terikat di dalam rumah ini. Aku tidak bisa pergi seperti ibu dan bapak. Pandu tersadar. Dengan cepat ia membekap mulut Hilal untuk tidak membuat kegaduhan. Tenang, jangan teriak. Hilal melirik sekilas yang ternyata itu adalah Pandu. Saat mereka melihat kembali ke arah depan, anak kecil itu sudah tidak ada. Kita ke kursi. Kita harus tenang. Jangan sampai Raden curiga. Tak lama Andi dan Raden memasuki rumah. Pandu menoleh pada Hilal. Sekilas, yang kini lebih banyak diam. Keringat masih terasa mengucur di balik bajunya. Namun mereka harus tetap terlihat baik-baik saja. Sudah, Kang? Raden tersenyum melihat Hilal dan Pandu. Pandu pun mengangguk. Sudah. Terima kasih atas bantuannya ya, Kang. Maaf, kami selalu merepotkan. Sama-sama. Tidak apa-apa. Tidak usah sungkan. Setelah itu Pandu pun gegas berpamitan pada Raden. Ia menyadari kondisi Hilal yang semakin bertambah pucat. Setidaknya mereka harus menjauh dulu dari Raden saat itu juga. Seperti biasa mereka kembali diantar oleh Raden. Awalnya mereka menolak. Namun Raden tetap memaksa mereka. Katanya itu sudah menjadi tugas yang diberikan oleh Pak Darsan untuk selalu membantu tamu-tamunya. Akhirnya mereka tidak bisa menolak. Sepanjang jalan Hilal banyak terdiam. Pandu mengerti akan hal itu. Bahkan rencananya yang akan pergi ke sungai untuk mencuci baju pun diurungkan, karena Hilal masih terbayang akan sosok anak kecil tadi. Dan dia pun menjadi sedikit berhati-hati pada Raden. Ia takut bahwa semua itu benar. Perilaku Raden yang sangat baik ternyata tersembunyi sifat jahat yang membahayakan keselamatannya. Sesampainya di rumah sakit, mereka sudah disambut oleh Sabrina dan Melinda yang sibuk mengudarakan ponselnya mencari sinyal. Akhirnya kalian datang, sambut keduanya. Kenapa? Kondisi Faisal semakin drop, bahkan tadi sempat kejang-kejang. Pandu, Hilal dan Andi seketika membulatkan mata. Setelah berterima kasih pada Raden, dengan cepat mereka memasuki rumah sakit. Kenapa Faisal bisa kejang-kejang? Apa kata dokter? Tanya Pandu di sela langkah lebarnya. Kata dokter itu efek obat. Tapi sebelum itu Faisal muntah dulu, Nduk. Jelas Sabrina. Ia tak bisa menahan air matanya karena kepalang panik. Tapi dalam muntahannya banyak belatung, pungkasnya. Hal itu semakin membuat panik Pandu, Hilal dan Andi. Mereka semakin mempercepat langkah, bahkan sesekali berlari kecil. Sesampainya di lorong lantai 2, mereka melihat Laila yang terduduk sendiri, sedangkan pintu kamar pasien tertutup rapat. "Lah, gimana keadaan Faisal?" "Faisal lagi ditangani dokter," jawab Laila. Wajahnya pucat, terlihat sangat tegang. "Perasaan gue gak enak. Ada sesuatu yang terjadi sama Faisal, tapi gue gak tahu itu apa. Kita tenang dulu. Kita tunggu hasil pemeriksaan dokter." Pandu mencoba menenangkan semuanya. Beberapa menit menunggu dengan rasa cemas. Akhirnya dokter dan satu suster keluar dari ruangan tersebut, yang langsung diberondongi pertanyaan Hilal dan yang lainnya. "Kalian tidak perlu khawatir. Tidak ada penyebab serius. Itu hanya reaksi obat. Pasien sudah baik-baik saja. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan," jelas dokter. Tanpa menunggu jawaban pihak pasien, dokter dan perawat itu melenggang pergi tanpa mengatakan apapun lagi. "Baik-baik aja gimana? Selama beberapa hari ini justru kondisi Faisal semakin menurun. Sekarang yang terparah," gerutu Andi. "Gue rasa kita harus segera bertindak," timpa Laila. Teman-temannya menoleh, menunggu kalimat selanjutnya. Laila pun memberitahu apa saja yang harus mereka lakukan. Salah satunya cari daftar nama pasien dari catatan perawat. Setelah itu hapus nama Faisal dan Hilal yang tertulis di sana. Apapun caranya.
Nyawa Faisal semakin dipertaruhkan. Tapi kenapa gue sampai sekarang baik-baik saja? Bukannya nama gue juga tercacat di rumah sakit ini? Tanya Hilal di sela obrolan mereka. Laila menatap Hilal, tangannya ia simpan di bawah dagu, seperti tengah berpikir. Ada sesuatu yang ngejaga lo. Auranya kuat banget, bikin makhluk-makhluk jahat takut sama sesuatu yang ngejaga lo. Sosok apa yang ngejaga gue? Laila menggeleng. Gue gak tahu, gue cuma bisa rasain auranya saja. Entah kenapa, gue gak bisa ngelihat sosok yang ngejaga tubuh lo. Tiba-tiba saja mereka dikejutkan oleh suara teriakan Faisal dari dalam. Gegas Pandu, Hilal dan Andi memasuki ruangan tersebut, disusul oleh Laila, Melinda dan Sabrina. Faisal berteriak-teriak seperti ketakutan, tapi matanya terbejam erat. Mereka sebenarnya nanganin Faisal serius gak sih? Sabrina mengepalkan tangannya sembari bersungut-sungut. Faisal masih berteriak-teriak. Mereka semakin dibuat panik. Panggil dokter sekarang, pekik Hilal. Jangan, percuma kita panggil dokter. Mereka akan kasih obat yang sama, sanggah Laila. Ia menyentuh kening Faisal, lalu merapalkan doa-doa yang telah ia pelajari. Berdoa sebisa kalian di dalam hati. Panggil nama Faisal. Kue rasa sukma dia akan dibawa ke alam mereka. Semuanya mulai berdoa, memanggil nama Faisal berulang kali di dalam hati masing-masing. Beberapa menit bersih tegang. Akhirnya Faisal pun diam. Badannya mulai rileks. Napasnya pun berangsur tenang, seperti orang yang tertidur pulas. Gila, udah tahu obatnya gak bener, kenapa harus dikasihin juga? Andi menggerutu. Ia menggelengkan kepala, merasa tak habis pikir. Kita harus bergerak cepat. Malam ini kalian harus mulai nyari tahu di mana daftar nama-nama pasien tersimpan. Laila menatap teman-temannya serius. Tapi gimana caranya? Perawat itu gak pernah pergi dari meja pendaftaran, ujar Andi. Itu PR kita. Secepatnya kita harus pikirin gimana caranya bisa dapetin daftar nama itu. Tapi lah, sebenarnya ini rumah sakit apa? Kenapa semuanya terasa aneh dan janggal? Timpal Pandu. Laila terdiam sejenak. Lidahnya seketika terasa keluh. Ia menoleh pada teman-temannya satu persatu. Tapi gue minta sama kalian, jangan berisik. Setelah tahu, kembali bersikap seperti biasa saja. Iya, cepat kasih tahu. Laila menghela napas samar. Kita masuk dunia gaib, dan rumah sakit ini adalah gerbangnya. Malam hari tiba. Tiba-tiba saja suasananya mendadak terasa mencekam dari biasanya. Laila, Melinda dan Sabrina sudah kembali beberapa jam yang lalu ke rumah Pak Darsan. Sedangkan Pandu, Hilal dan Andi saat ini tengah berhadapan satu sama lain untuk membuat sebuah rencana. Oke, jadi Andi, lo yang jagain Faisal. Gue sama Pandu ke bawah buat nyari daftar nama pasien. Lo, kok gue? Kalau Faisal teriak-teriak lagi kayak tadi gimana? Ujar Andi sedikit tak terima. Lo tenang aja. Laila udah bilang kan kalau Faisal udah aman. Tapi kita harus gerak cepat buat nemuin daftar nama itu, biar Faisal pulih sepenuhnya. Timpal Pandu. Andi pun menghela napas pasrah. Ikut tak ikut sebenarnya dua-duanya sama-sama memiliki risiko. Tapi jangan lama-lama, gue takut, bisik Andi. Ia kembali teringat pada ucapan Laila siang tadi. Hilal berdecak. Gak ada yang harus lo takutin. Anggap aja penghuni di sini manusia biasa kayak kita. Kalau lo ngeliatin rasa takut lo, justru mereka akan gangguin lo. Oke, lirihnya dengan lesu. Hilal dan Pandu menoleh bersamaan. Mereka mengangguk untuk menyemangati satu sama lain. Hilal dan Pandu sudah berada di lantai bawah. Mereka memperhatikan sekitar yang tak begitu ramai. Hanya terlihat dua orang suster di meja pendaftaran dan beberapa lainnya duduk terdiam di kursi tunggu. Gimana caranya ya ngalihin perhatian mereka? Bisik Hilal. Pandu tiba-tiba berjalan ke depan. Lantas dirinya berpura-pura menabrak kursi roda dan terjatuh. Duh, lo kenapa? Lo bikin mereka ngelihat ke arah kita? Bisik Hilal. Justru itu tujuan gue.
Pandu beranjak berdiri kembali. Sesekali masih berpura-pura meringis menahan sakit. Namun perhatian mereka tak berlangsung lama. Orang-orang yang terduduk di kursi kembali sibuk dengan urusannya masing-masing. Sama halnya dengan kedua suster itu, mereka seakan tak peduli pada Pandu. Akhirnya Pandu pun menarik lengan Hilal untuk kembali ke tempat semula mereka berdiri. Kita fokus kedua suster itu saja, sisanya aman. Asal jangan bikin kegaduhan, mereka nggak akan nengok atau curiga sama kita. Pandu menoleh pada Hilal, memberikan instruksi. Dengan cepat Hilal mengangguk mengerti. Lo alihin perhatian suster, ajak ngobrol kek atau apa. Gue bakal nyelinap ke meja itu. Hilal mengangguk. Sebelum melangkah, dirinya menarik napas terlebih dahulu untuk menetralkan detak jantungnya. Setelah itu ia melangkah ke depan mencoba bersikap seperti biasa. Sejenak ia melupakan fakta bahwa suster yang akan ia hadapi sekarang merupakan sosok gaib. Sus, panggilnya. Kedua suster itu menoleh pelan secara bersamaan. Saya boleh minta tolong? Iya, silakan, jawab salah satunya dengan intonasi datar. Keringat mulai bercucuran. Namun Hilal mencoba untuk bersikap biasa saja. Sini sus. Hilal mengajak suster tersebut untuk keluar dari mejanya. Sus, ayo ikut juga. Hilal menoleh pada suster satunya lagi. Keringat dingin semakin terasa deras mengucur di punggungnya. Ia takut suster tersebut menaruh curiga padanya. Namun hal itu tak seperti pikirannya. Kedua suster tersebut menuruti perkataan Hilal dan mengikutinya. Jadi gini sus. Hilal mulai mengajak ngobrol mereka. Apapun ia tanyakan. Tangannya memberi kode pada Pandu untuk segera bergerak. Pandu pun mengangguk mengerti. Ia mulai melangkah dengan cepat. Sesampainya di meja tersebut, ia mulai mencari. Namun di atas meja, bahkan di buku catatan suster pun tak ada nama Faisal dan Hilal. Tubuhnya ia turunkan sedikit. Ia mulai mencari kertas-kertas lain di bagian bawah meja. Sedikit tergesa, tangan dan matanya sibuk memilah tumpukan kertas-kertas yang di dalamnya tercantum daftar nama pasien. Ia membuka satu laci yang ada di sana, sembari terus memastikan sekitar. Tangannya tak berhenti untuk terus mencari. Sampai di mana ia membuka buku catatan yang cukup tebal. Buku tersebut sudah sangat lapuk termakan waktu. Ia membalikkan lembar demi lembar. Sampai di tengah-tengah ia mendapati dua nama yang sangat ia kenal. Gegas Pandu merobek bagian tersebut. Pandu menyeringai senang. Buku itu adalah daftar nama pasien. Namun anehnya, nama Faisal dan Hilal terpisah dari nama-nama yang lainnya. Entahlah, bukan saatnya Pandu memikirkan hal itu. Gegas ia memasukkan kembali buku tersebut ke dalam laci. Dan kertas tadi dilipatnya lalu dimasukkan ke dalam saku celananya. Saat beranjak, salah satu suster sudah berdiri di depan meja, menatapnya dengan sorot tajam. Pandu terhenyak. Ia melirik sekilas pada Hilal yang sudah memasang wajah panik. Ia gagal untuk menahan suster tersebut. Dengan cepat ia kembali berpura-pura menyentuh kakinya, bersikap seperti orang kesakitan. Aduh, jatuh terus perasaan. Aduh, sakit banget. Suster satunya lagi ikut menghampiri, diikuti Hilal di belakangnya dengan wajah pucat. Aduh bro, lo kenapa? Jatuh lagi? Ayo kita balik ke ruangan saja. Hilal menuntun Pandu yang masih berakting kesakitan. Sebelum pergi tak lupa Hilal mengucapkan terima kasih pada suster-suster tersebut. Lo berhasil, bisik Hilal menaiki tangga menuju lantai 2. Pandu menyeringai. Aman. Sesampainya di ruangan Faisal, Pandu langsung mengeluarkan kertas yang ia temukan tadi. Dia memperlihatkannya pada Hilal dan Andi. Lihat, di sini cuma ada nama lo sama Faisal. Padahal buku tadi penuh sama nama-nama pasien lainnya yang disatuin. Tapi cuma nama lo berdua aja yang ada di bagian tengah buku. Kayak sengaja dipisah sama nama-nama pasien lainnya. Jelas Pandu menunjuk nama yang tertulis di kertas tersebut. Terus, sekarang apa yang harus kita lakuin? Gak ada alat buat ngehapus nama itu, ujar Andi. Kita bakal aja. Hilal mengeluarkan korek api dari saku celananya. Pandu dan Andi mengernyit. Dari mana lo dapat itu? Kayaknya punya Bang Jafan ketinggalan di mobil. Tadi gue ambil dulu dari dalam tas. Hilal meraih kertas tersebut. Tumben pinter, celetuk Andi sembari terkekeh, diikuti tawa Pandu. Gue bakal sekarang ya?
Hilal mulai menyalakan korek apinya. Kertas itu sedikit demi sedikit dilahap api yang semakin membesar, sampai akhirnya kertas tersebut sepenuhnya menjadi abu. Gue harap setelah ini Faisal akan berangsur membaik dan kita bisa keluar dari... Belum selesai ucapan Pandu, Faisal kembali berteriak histeris. Kali ini matanya terbuka melotot ke atas. "Zal, Faisal, istighfar Zal!" Faisal kembali berteriak kencang. Tubuhnya tak bisa diam. Bahkan jarum infusan yang menancap di punggung tangannya terlepas, sehingga tangannya dipenuhi darah segar. "Sekarang kita harus apa? Kenapa Faisal malah kayak gini?" Andi berseru panik. Suasana semakin terasa mencekam. Bahkan suhu ruangan tersebut sangatlah panas, membuat ketiganya kesulitan bernapas. Faisal semakin tidak terkendali. Pegangan Hilal, Andi, dan Pandu yang memegangi tubuhnya terlepas. Badan mereka terhempas cukup jauh dari brankar tempat Faisal berbaring. Kini Faisal tertawa menggelegar. Ia terduduk lalu menoleh pada Hilal, Andi, dan Pandu yang sedang berusaha beranjak sembari meringis. Kalian jangan macam-macam di tempatku. Percuma kertas itu dibakar. Nama kalian sudah abadi di rumah sakit ini. Setelah berteriak seperti itu, Faisal kembali ambruk di atas brankar. Matanya terpejam rapat. Andi, Pandu, dan Hilal saling bertukar tatap dengan napas masih terengah. Ketiganya beranjak berdiri. "Gila, tadi itu apa?" ucap Andi di sela ringisannya. "Besok kita tanya Laila." "Gak usah," tegas Hilal menginterupsi. "Kenapa?" Pandu mengernyit. "Percuma, semua ini juga gara-gara Laila. Karena kita yang percaya omongan dia, semuanya jadi kacau. Lihat, apa Faisal membaik? Sama sekali enggak. Sebaliknya, kita malah bikin penunggu di sini ngamuk." "Hilal, sadar. Lo nggak dengar apa kata sosok tadi? Berarti apa yang dikatakan Laila soal nama kalian itu benar. Justru tugas kita sekarang nyari cara supaya nama itu bisa kehapus. Dan ngebakar bukanlah sebuah solusi. Kita harus cari cara lain," cercah Pandu. "Udah guys, besok kita cari cara lagi. Sekarang panggil dokter buat cek kondisi Faisal." Andi mencoba menengahi. Akhirnya Hilalah yang keluar memanggil dokter dan perawat. Beberapa menit kemudian, dokter dan perawat itu selesai memeriksa kondisi Faisal. Jarum infus yang tadi sempat terlepas kini sudah dipasangkan kembali. Dokter bilang bahwa keadaan Faisal tidak apa-apa. "Kenapa setiap ditanya jawabannya selalu baik-baik saja, Dok? Jika baik-baik saja, kondisi teman saya ini akan memperlihatkan kemajuan dong. Ini kok malah semakin menurun dan melemah?" protes Hilal. "Itu karena ulah kalian sendiri," jawab dokter cukup dingin. Hal itu berhasil membuat Hilal, Pandu, dan Andi tertegun. "Maksud dokter?" tanya Pandu tak mengerti. "Saya ingatkan, jangan macam-macam di tempat ini. Saya mencium bau asap di ruangan pasien. Kalian telah membakar apa?" Untuk kedua kalinya Hilal, Pandu, dan Andi dibuat membisu. Ketiganya saling bertukar tatap. "Jika kalian berani menyalakan api di tempat ini, maka kalian akan membangunkan mereka." Lantas dokter tersebut berlalu meninggalkan ketiganya yang masih terdiam 1000 bahasa. Kembali ke rumah Anne. Di sana ada Laila, Melinda, dan Sabrina yang terbaring bersebelahan di kamar yang kemarin mereka tempati. Ketiganya menatap langit-langit kamar tanpa ada yang membuka suara, sampai Sabrina menoleh pada Laila. "Lah, sampai kapan kita bakal tinggal di sini?" Laila mengendikkan bahu. "Entah, tapi gue pastiin secepatnya kita bakal keluar dari tempat ini." "Gimana kalau anak-anak gagal?" Melinda ikut menimpali. "Terpaksa gue harus lakuin rencana B." Laila menghela napas pelan. Melinda dan Sabrina mengernyit, seakan tahu kebingungan teman-temannya. Laila kembali bersuara. "Kita harus kabur dari tempat ini, bagaimanapun caranya," ucapnya dengan suara dikecilkan. Ia melirik sekilas pintu kamar yang tertutup rapat. "Loh, kalau gitu kenapa nggak kita lakuin sekarang?" tanya Sabrina. "Risikonya besar, terlalu berbahaya. Dengan menghapus nama Hilal sama Faisal,
itu jauh lebih aman, walau sama-sama ada risikonya sih. Laila berucap dengan nada kurang yakin. Entahlah, dia juga tak tahu cara apa yang tepat untuk bisa membawa mereka keluar dari tempat tersebut dengan aman. Udahlah, sekarang kita tidur dulu, besok kita ke rumah sakit. Ucapan Laila diangguki Sabrina dan Melinda. Tidak ada yang mengeluarkan suara kembali. Senyap. Teman-temannya segera mencari posisi paling nyaman, sedangkan Laila masih menatap langit-langit kamar dengan isi pikiran berkecamuk. Masih ingat dengan hantu anak SMA bernama Nuri yang selalu menjahili Laila. Ya, saat ini Laila ingin meminta bantuannya, tapi apa boleh buat, Nuri tidak berani masuk ke dalam pedesaan tersebut. Sekarang pun entah di mana sosok itu berada. Memikirkan banyak hal membuat pikirannya lelah. Perlahan matanya tertutup, Laila pun tertidur pulas. Di alam mimpi, Laila sudah berada di sebuah ruangan yang menurutnya tak begitu asing. Ruangan tersebut terdapat beberapa lemari yang penuh dengan kertas-kertas dokumen. Satu meja kerja berada di dekat salah satu lemari, dengan beberapa foto bertengger di dindingnya. Salah satunya foto seorang wanita berkulit putih. Laila menatap foto tersebut. Ia merasa tak asing pada wanita tersebut. Laila sedikit tersentak saat suara seseorang memanggilnya dari belakang. Gegas ia membalikkan badan. Matanya membulat. Sudah berdiri Faisal dengan wajah sedih meminta pertolongan. Zal? Laila mendekati Faisal. Namun seakan ada tembok gaib yang menghalangi. Laila tak bisa menjangkau Faisal. Ini kenapa nggak bisa sih? Ia terus mencoba menggedor-gedor penghalang di antara keduanya. Anehnya, ruangan tempat Laila berdiri sekarang terlihat rapi dan terang. Berbeda dengan ruangan di seberang sana, tempat Faisal berdiri terkesan gelap, kotor, dan juga berantakan. Tembok gaib yang menghalangi mereka seakan menjadi pembatas antara atmosfer yang berbeda. Faisal, lo baik-baik saja kan? Kenapa lo bisa ada di sana? Tolong gue lah. Laila seketika memundurkan langkahnya saat di belakang Faisal muncul sosok hitam tinggi besar. Tak sampai di sana, di balik sosok tersebut, Laila bisa melihat ada seseorang yang sangat ia kenal. Laila sedikit tersentak lantas menoleh saat baunya ditepuk oleh seseorang. Keluar dari sini. Orang itu menarik lengan Laila untuk menjauhi Faisal. Laila, tolongin gue. Gue terjebak di sini. Gue nggak bisa keluar. Tolong bebasin gue. Tolong. Faisal masih terdengar meminta pertolongan. Laila menepis cekalan tangan yang menariknya. Lepas. Gue harus selamatin Faisal. Jangan, itu berbahaya. Laila kembali ditarik. Saat ia berusaha untuk kembali melangkah mendekati Faisal, lantai yang semula bersih kini mulai merambat menghitam. Dinding-dindingnya pun ikut menghitam, seolah hangus terbakar. Foto-foto yang tergantung berjatuhan ke lantai. Ayo cepat. Wanita misterius itu menarik Laila sekuat tenaga, sampai Laila merasa tubuhnya terhempas ke dalam cahaya yang entah datang dari mana. Dan detik itu pula Laila membuka matanya. Keringat sudah membasahi pelipisnya. Laila menundukkan tubuhnya. Ia mengamati sekitar. Kini ia berada di kamar tempatnya tidur terakhir kali. Ia menoleh sekilas pada Sabrina dan Melinda yang tertidur pulas di sebelahnya. Astagfirullahaladzim. Lirih Laila, memejamkan matanya sejenak. Pikirannya kembali teringat pada Faisal. Apa maksud dari mimpinya itu? Apa itu sebuah petunjuk? Jika iya, itu berarti Faisal ada dalam bahaya. Laila melirik kaca jendela yang tertutup kain sebagai korden. Ia bisa menebak bahwa hari masih gelap gulita. Laila tak sabar ingin segera menemui teman-temannya di rumah sakit dan melihat keadaan Faisal. Pandu, sang empu menoleh. Keningnya mengkerut saat melihat Laila yang berlari kecil menghampirinya seorang diri. Ia bisa melihat ada yang tidak beres dari wajah sahabatnya itu yang terlihat sangat khawatir. Tumben banget udah kesini. Ini masih pagi lah. Gimana keadaan Faisal? Kalian berhasil? Laila langsung memberondongi Pandu dengan pertanyaan di sela napasnya yang tersengal. Ada apa lah? Kenapa panik gitu sih? Melinda sama Sabrina mana? Lo kesini sama siapa? Pandu tak kalah bingung.
Ia balik menghujami Laila dengan 1000 pertanyaannya. "Jawab pertanyaan gue dulu. Kalian berhasil atau enggak?" Laila terus mendesak Pandu. Walaupun masih dilanda kebingungan, Pandu tetap berusaha menjawab pertanyaan Laila. "Kita berhasil nemuin daftar nama itu. Tapi waktu kita bakar kertasnya, justru Faisal malah ngamuk lah. Gue yakin itu bukan Faisal, tapi entitas lain yang merasuki tubuhnya," jelasnya dengan suara yang dipelankan. Laila menarik lengan Pandu. "Nggak ada waktu, kita harus lihat Faisal sekarang." Beberapa menit yang lalu, sepeninggalan Pandu yang pergi untuk mengecek sinyal di luar rumah sakit. Mungkin pagi-pagi buta seperti sekarang, sinyal akan muncul walau sekejap. Pandu berniat ingin menanyakan kabar sang ibu di kota sana. Namun ternyata tak sesuai dugaannya. Sinyal itu tak kunjung datang. Sampai ia harus berjalan beberapa meter menjauh dari kawasan rumah sakit tersebut. Sampai mentari mulai meninggi, tetap tanda di ponselnya masih menunjukkan X sebagai tanda tidak ada sinyal. Sampai akhirnya ia bertemu dengan Laila di pelataran rumah sakit. Andi dan Hilal bertugas menjaga Faisal. Saat ini mereka hanya mengandalkan makanan yang biasa diberikan oleh Anne. Saat tahu keberadaan mereka ada di mana, keempatnya jadi merasa was-was dan menolak semua makanan yang disediakan oleh kantin rumah sakit. Hilal terduduk di sebelah brankar Faisal, sedangkan Andi berada di luar ruangan. Ia membaringkan tubuhnya di barisan kursi tunggu yang ada di lorong tersebut. Matanya terpejam. Rasanya berat sekali untuk membuka mata barang sebentar, mengingat sudah beberapa hari ini tidurnya tidak pernah nyenyak. Di, bangun Di. Andi membuka matanya perlahan. Sejenak ia mengerjapkan mata untuk memperjelas penglihatannya. "Faisal?" gumamnya. Detik berikutnya Andi memfokuskan kembali penglihatannya pada seseorang yang sekarang berdiri di hadapannya. "Faisal, ini beneran lo? Lo udah sehat?" Andi memeluk Faisal dengan erat. Bibirnya terus mengulas senyum baru dan syukur. Ia benar-benar senang melihat Faisal yang terlihat sehat bugar. "Syukurlah. Gue khawatir banget sama lo, Sal. Setelah ini kita bisa pulang ke Jakarta." Seloteh Andi masih memeluk Faisal. Namun Faisal menggeleng. "Gue gak bisa Di." Andi melepas pelukannya. Ia menatap Faisal penuh tanya. "Kenapa? Bukannya lo kangen sama nyokap bokap lo di kampung? Pulang dari sini lo bisa nemuin mereka, Zal. Masih ada waktu libur." Faisal kembali menggeleng. Sorot matanya terasa sangat sendu, penuh kesedihan. "Lo mau kemana, Zal?" Kedua mata Andi mengekori kemana Faisal berjalan. Pemuda itu menjauhi Andi yang masih berdiri mematung memandanginya. "Zal, tunggu gue." Andi melangkahkan kaki, berniat mengikuti Faisal. Namun saat Faisal membalikkan badan, seketika Andi membeliakkan mata. Kakinya kembali mundur beberapa langkah. Kini yang berdiri tak jauh di depannya bukanlah Faisal yang ia kenal. Raga itu memang milik Faisal, tapi wajahnya kini benar-benar menyeramkan. Kedua mata itu mengeluarkan darah yang semakin lama semakin bertambah deras, sehingga membuat kedua pipinya penuh berlumuran darah. Faisal membuka mulut seperti orang yang akan muntah. Sampai di mana ia benar-benar muntah. Hal yang membuat perut Andi seolah teraduk adalah Faisal yang memuntahkan darah berteguk-teguk dengan banyak sekali belatung di dalamnya. Makhluk kecil itu menggeliat-geliat, membuat Andi semakin bergidik jijik. "Tolong!" Sosok seperti Faisal itu berjalan mendekati Andi perlahan. Tak henti meminta tolong dengan suara rintihan yang menyayat hati. "Enggak! Pergi! Lo bukan Faisal! Pergi lo, setan!" Air mata tak bisa lagi dibendung. Di satu sisi, Andi ingin sekali menolongnya karena ia melihat sosok itu benar-benar seperti Faisal. Tapi Andi juga berusaha menepis rasa kasihannya karena ia tahu bahwa itu hanya tipuan jin yang tengah menyerupai temannya. Andi, bangun Di." Andi membuka mata. Gegas ia terduduk dengan keringat bercucuran di pelipisnya. Refleks ia mengusap pipinya yang terasa basah. Ia benar-benar menangis. "Lo kenapa? Mimpi buruk?" Pandu menatapnya dengan sorot khawatir. Andi masih mencerna semuanya. Ia mendongak,
menatap Pandu, Laila, dan Hilal secara bergantian. Mendengar kedatangan Pandu dan Laila, Hilal dengan cepat menghampiri keduanya, tapi mereka bertiga malah mendapati Andi yang tertidur sambil mengigau tak jelas, seperti orang yang tengah ketakutan. "Nih, minum dulu." Pandu menyodorkan air di dalam botol. Namun Andi seperti enggan untuk menerimanya. Ia seketika teringat pada belatung yang ada di dalam mimpinya. "Ini air mineral. Sebelum kesini, gue emang sempat mampir ke supermarket buat beli stok makanan. Syukur di mobil masih ada sisa," jelas Laila, membuat Andi akhirnya mau menerima air tersebut. Beberapa menit kemudian, setelah kondisi Andi mulai membaik dan suasana tenang, pemuda itu mulai bercerita tentang isi mimpinya yang sangat menyeramkan, termasuk alasan mengapa ia sampai menangis. Sungguh hatinya sangat sedih saat melihat Faisal yang terlihat begitu kesakitan di dalam mimpinya. "Semalam gue juga mimpi yang sama. Di sana gue lihat Faisal yang terjebak. Dia terus minta tolong sama gue. Gue lihat di belakang dia ada sosok tinggi hitam. Dan di balik sosok hitam itu ada seseorang." Laila menghentikan ucapannya sejenak. Napasnya terembus pelan. "Siapa yang lo lihat di balik sosok itu?" Hilal bertanya dengan tak sabaran. Laila memejamkan mata sejenak. "Pak Darsan." Jauh di tempat lain, Ana mengamati sekitar. Sabrina dan Melinda tengah sibuk mengobrol di beranda rumah. Mereka tengah bersiap-siap untuk pergi ke rumah sakit menyusul Laila. Sembari menunggu kedatangan Raden yang beberapa menit lalu mengantar Pak Darsan mengecek perkebunan, Ana beralasan pergi ke belakang untuk menyiapkan makanan yang akan diberikan pada Hilal dan yang lainnya di rumah sakit. Sabrina dan Melinda sempat menawarkan diri untuk membantu, namun Ana menolak secara halus. Makanan telah ia siapkan. Kini gadis itu seakan memanfaatkan keadaan. Ia memasuki salah satu kamar yang sejak ia kecil sampai sekarang tak pernah ia masuki. Entah mengapa Ana selalu merasa sungkan. Ditambah bapak juga selalu melarang Ana untuk memasuki ruangan yang merupakan kamarnya itu. Dan sekarang Ana memberanikan diri untuk masuk ke dalamnya. Dirasa cukup aman. Tanpa pikir panjang, ia mulai mencari sesuatu di dalam sana. "Maafkan aku, Pak. Ini demi ibu," lirihnya. Tangannya tak henti mencari sesuatu. Kedua mata dengan bulu mata lentik itu tak bisa diam, menjamahi apapun yang hinggap di penglihatannya. Tangan dan kedua matanya saling bekerja sama untuk menemukan sesuatu yang tengah dicarinya sekarang. Sampailah ia menemukan sesuatu di bawah lemari baju yang terbuat dari kayu jati bergaya kuno itu. Tangannya terulur hendak meraih kotak kayu yang terbungkus kain berwarna hitam tersebut. Namun gerakannya seketika terhenti saat suara Pak Darsan tiba-tiba terdengar di luar sana. Samar-samar ia mendengar Darsan yang menanyakan keberadaannya. "Kenapa bapak sudah pulang? Bukannya dia memeriksa perkebunan?" bisik Ana dengan mata yang terus mengawasi pintu kamar. Takut jika tiba-tiba bapaknya membuka pintu. Mata Ana seketika membulat saat derap kaki semakin mendekat ke arah kamar tersebut. Ana kelabakan kemana ia harus lari, di mana ia harus bersembunyi. Jika bapaknya tahu ia sudah lancang memasuki kamarnya, tamat sudah riwayat Ana.